penjelasan mengenai aurat wanita ini penting juga untuk Bapak dengarkan. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudanina 'alaihinna min jalabibihin." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin sekalian, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Ini perintah supaya kita memberitahu kepada istri-istri kita, anak-anak perempuan kita. Maka kita perlu mengetahui dengan sesungguhnya bagaimana cara menutup aurat itu dengan benar. Sekarang saya mau bertanya, Anda sudah pernah belajar tentang wudu? Siapa yang masih ingat dalil tentang wudu? Cara berwudu, siapa yang ingat? Sayang saya nggak punya hadiah ya. Kalau ada hadiah saya kasih hadiah. Dalil tentang cara berwudu. Ingat, segala ibadah harus tergantung dengan dalil. Setiap amalan harus ada perintahnya. Ibadah harus ada perintahnya. Anda berwudu, mana perintahnya? Mana caranya? Siapa yang ajarkan? Ayat Al-Maidah ayat 6, Masya Allah, Barakallahu fiqh. Ya, semoga Allah memberikan balasan yang pantas untuk ibu yang menjawab. Ya, Masya Allah. Al-Maidah ayat 6. Ya, ada di buku Al-Mulakhas Fikihnya bagian pertama itu. Di surah Al-Maidah ayat 6 Allah sendiri yang mengajarkan cara berwudu, cara sholat. Ada di Al-Quran tidak? Nggak ada. Tapi ada di mana? Di petunjuk Nabi SAW. Ada dalilnya. Sekarang Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat, khususnya wanita. Mana dalilnya? Al-Ahzab 59 sama An-Nur 31. Masya Allah, ada dua. Silahkan dibuka. Kita bahas surah An-Nur ayat 31 terlebih dahulu. Sebelumnya saya bacakan dulu teks dari buku ini. Seluruh tubuh wanita adalah aurat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Al-mar'atu aurat. Al-mar'atu aurat. Wanita itu adalah aurat. Juga berdasarkan hadis Ummu Salamah, di mana dia bertanya, apakah seorang wanita dibolehkan sholat dengan mengenakan baju terusan dan kerudung, tapi tidak mengenakan kain sarung? Rasulullah SAW bersabda, ya, kalau baju terusannya panjang sampai menutupi bagian luar telapak kakinya. Nah, hadis ini walaupun dhaif, dia dilemahkan, namun terdapat beberapa penguat terhadap hadis-hadis ini yang bermakna semisal. Dari Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah diriwayatkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu as-salata ha'idhin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat wanita yang telah haid tanpa mengenakan kerudung. Di sini At-Tirmidzi menjelaskan demikianlah yang diamalkan oleh para ulama bahwa apabila seorang wanita sudah balik lalu dia salat namun sebagian auratnya tersingkap, maka sholatnya tidak sah. Tadi kita sudah membahas dua. Ada dua hadis, dua dalil yang menyatakan tentang cara menutup aurat. Sekarang ini kalau ibu-ibu, kamu tuh harus pakai jilbab ya. Kamu sudah umur berapa? Ini banyak, kamu menarik dan sebagainya. Akhirnya besok-besok pakai jilbab. Ya, jilbabnya dia tutup. Kerudungnya tutup. Tapi bajunya baju kaos, celananya celana jeans. Ya, sudah pakai jilbab katanya. Ini sama seperti anak kecil disuruh sholat, tapi tidak diajarkan cara sholatnya. Nak, kamu sholat ya? Oh iya Pak. Akhirnya dia bikin gerakan baru. Kenapa? Karena nggak tahu bagaimana caranya. Ataukah dia melihat bapaknya, kebetulan bapaknya juga nggak tahu cara sholat. Maka dia ikuti bapaknya. Ditanya bapaknya, kamu belajar dari mana Pak? Iya, saya lihat orang di sana juga begitu. Akhirnya agamanya apa? Ikut-ikutan. Nah, sekarang saya akan ajarkan. Dua dalil ini akan menjelaskan kepada kita dengan jelas apakah benar cara seorang wanita memakai jilbab seperti yang kita lihat pada hari ini atau tidak. Silakan kita buka surah An-Nur. Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahun illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Sampai di situ.
Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka, dan hendaklah mereka menutupkan khimar ke juyubihin. Juyubihin itu bagian-bagian daerah dada, ya. Ya, taib. Sekarang, apa yang dimaksud dengan, coba kita lihat di situ khumur. Coba lihat di bahasa Arabnya di situ. Wala yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Hendaklah mereka menutupkan khimar. Hendaklah mereka menutupkan khimar ke juyub mereka, ke daerah dada mereka. Apa itu khimar? Apa itu khumur? Khumur itu jamak dari khimar. Apa itu khimar? Khimar itu saya bacakan ya, ini terjemahan atau ini tafsir dari ulama tafsir yang sangat terkenal dari madhab Syafi'i, Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Ya. Beliau berkata, khimar itu nama lainnya adalah al-maqani. Al-maqani. Apa itu al-maqani? Al-maqani itu adalah kain yang memiliki ujung-ujung yang dijulurkan ke dada wanita untuk menutupi dada dan payudaranya. Kain yang memiliki ujung-ujung yang dijulurkan ke dada wanita untuk menutupi dada dan payudaranya. Hal ini dilakukan untuk menyelisihi syiar wanita jahiliyah karena mereka tidak melakukan yang demikian. Bahkan wanita jahiliyah dahulu, kalau mereka melewati para lelaki dalam keadaan terbuka dadanya atau tidak tertutupi sesuatu, ya, terkadang mereka memperlihatkan lehernya, ya, ikatan-ikatan rambutnya, anting-antingnya yang ada di telinga, dia perlihatkan semua. Dari sini saja kita sudah mengetahui bahwa pada dasarnya wanita Arab terdahulu, cara mereka berpakaian itu adalah apa? Sebelum datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala, wanita Arab itu pakaiannya kayak gimana? Terbuka dadanya. Ya, terbuka dadanya, terlihat. Tangannya terlihat, auratnya terlihat. Ya, jadi kain itu cuma mereka lilitkan saja. Sama mungkin seperti orang India ya, kalau pakai kain sari itu. Ya, kelihatan dadanya di sini kelihatan. Ya, seperti itu. Dan ini sudah jelas membantah bahwa bercadar itu bukan budaya Arab. Karena kalau dibilang budaya Arab berarti ini turun-temurun dari zaman dahulu sebelum Islam turun. Padahal Islam turun untuk membenarkan cara berpakaian mereka. Ini yang pertama. Saya bacakan kembali. Dan khumur adalah jamak dari khimar. Artinya apa? Apa yang digunakan untuk menutupi. Maksudnya di sini adalah yang digunakan untuk menutupi kepala, ya, menutupi kepala dan seluruh tubuh. Dan ini ada dalam keterangan-keterangan para ulama. Jadi intinya pengertian khimar di sini dalam surah An-Nisa ini adalah kain kerudung yang digunakan wanita untuk menutup kepala sampai tertutup rambutnya, lehernya, anting-anting yang atau telinga mereka atau anting-anting yang mereka pakai tertutup semua. Semuanya tertutup. Jadi khimar itu adalah apa namanya? Kerudung. Jadi kalau kita lihat ada perempuan yang keluar, sudah pakai jilbab tahu. Sudah pakai jilbab. Ternyata yang dia pakai cuman penutup kepala sampai menutup dadanya, terus di bawahnya pakai celana jeans, pakai baju kaos panjang dan sebagainya. Ternyata itu bukan pakai jilbab, itu pakai khimar namanya, pakai kerudung. Sekarang kita buka di surah Al-Ahzab ayat 59. Ini dalil yang kedua. Tadi sudah diperintahkan pakai khumur dulu ya, pakai khimar. Sekarang kita buka di surah Al-Ahzab ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajik wa banatik wa nisa'il mu'minin yudanina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yurafna fala yu'dzaina wa kana Allahu ghafurur rahim." Artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri kaum mukminin agar apa? Hendaklah mereka mengulurkan jalabibihin, jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bukan kata khimar lagi, tetapi pakai kata
jalabibihin, jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Perhatikan di sini. Sebelum saya bahas masalah apa itu jilbab, saya bahas dulu, Pak. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala berkata supaya mereka bisa dikenal? Karena dahulu waktu perempuan-perempuan di Arab itu keluar, karena pada saat turun ayat tentang berhijab, kaum muslimat pada saat itu, wanita-wanita muslimah pada saat itu yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung mengambil kain dan menutup jubah mereka. Dan berlakulah hukum asal seorang wanita. Apa itu hukum asal seorang wanita? Tinggal di rumahnya. Jadi hukum asal seorang wanita itu tinggal di rumahnya. Dia boleh keluar kalau ada keperluan, boleh, tapi dia harus berhijab. Nah, dahulu, perhatikan ya, dahulu pada waktu turun ini ada sebagian wanita di situ, wanita-wanita kaum musyrikin juga masih belum mau beriman. Akhirnya mereka keluar, masih pakai pakaian yang lama dan sebagainya. Mereka suka diganggu oleh laki-laki yang ada di kota Mekah pada saat itu. Mereka diganggu. Tapi giliran kaum mukminat keluar, wanita-wanita beriman keluar rumahnya, wah ini yang laki-laki mengganggu tadi tidak mau mengganggu, tidak berani dia mengganggu. Wah ini jangan ini, dia orang yang beriman, orang yang baik menjaga dirinya. Akhirnya mereka tidak berani ganggu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Dikenal dengan apanya? Dikenal dengan keimanannya. Oh ini orang jangan diganggu karena dia ini, dan mereka tidak diganggu jadinya. Nah, coba kita lihat, perhatikan sekarang Pak, realita di lapangan kayak bagaimana? Ya, coba kita lihat, kita jalan di mall misalnya, ada perempuan yang pakai baju auratnya kelihatan, sudah pakai baju merecet kayak lemper, ya, kayak gogos, ya. Kemudian dia berjalan di tengah-tengah manusia, pakai parfum 1 botol, ya, berjalan, 1000 mata memandang, laki-laki dan perempuan, semua tertarik melihatnya. Tapi giliran orang-orang yang menutup dirinya dengan syar'i, pas dia lewat, wah nggak berani dia lihat, nggak berani dilihat. Dan ini realita di lapangan, seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak berani diganggu, tidak berani. Mau ajak bicara saya susah. Akhirnya wanita itu terjaga. Terjaga dari apa? Terjaga dari serigala-serigala yang hidup, serigala yang lapar. Ya, tidak cukup 1 istri di rumah, mau punya lebih dari 1. Kalau nggak diizinkan menikah lagi, ya sudah, selingkuhan. Masya Allah. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu, inilah kita mengikuti syariat ini untuk apa? Perempuan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah orang-orang yang mengkoar-koarkan tentang bagaimana Islam itu menindas kaum wanita. Salah. Malah Islam itu menjaga kaum wanita, memuliakan kaum wanita. Kaum wanita itu seperti apa? Mutiara di bawah dasar laut. Coba, mutiara di bawah dasar laut. Ada yang pernah menyelam di bawah dasar laut, Pak? Ada? Penyelam di sini ada? Kalau dasar laut kira-kira berapa meter kira-kira? Mungkin 11 meteran. Menyelam ke situ kita dapat mutiara. Langsung dapat mutiaranya tidak? Tidak. Dapat dulu apanya? Kerangnya kan? Kerangnya dalam keadaan apa? Terbuka atau tertutup? Tertutup. Bagaimana caranya dibuka? Bisa dibuka langsung begini? Tidak bisa dibuka. Bayar dulu maharnya. Masya Allah. Begitu mulianya wanita di agama Islam. Ketika mereka sudah diambil dengan susah payah, nikah susah payah nggak Pak? Hah? Susah nggak nikah? Susah. Bayar mahal, bayar maharnya, harus minta izin dulu sama ininya dan sebagainya. Kalau zina gampang tidak? Gampang, tinggal bayar, selesai. Ya, tinggal janji tempat, buka hotel, masuk di situ, bayar, selesai. Itu zina, gampang? Gampang. Tapi kalau nikah, susah tidak? Susah. Itulah wanita kaum muslimin. Mereka terjaga, dijaga oleh Allah, bagaikan mutiara yang berada di dasar laut. Makanya jangan seperti wanita, jangan mau seperti apa? Seperti bunga, Pak. Kalau bunga didatangin sama semua kumbang, ditatap oleh semua kumbang, kita bangga terhadap Islam. Dan Islam itu bukan malah menindas kaum wanita, tidak. Malah menjaga kaum wanita. Seorang suami itu bangga kalau istrinya itu ya terjaga. Coba kita lihat. Sekarang kita tafsirkan apa itu jilbab. Para ulama berbeda-beda dalam menafsirkan jilbab.
Ada yang mengatakan sama dengan khimar, ada yang mengatakan lebih besar. Ya. Dan yang benarnya jilbab itu adalah pakaian setelah khimar. Dia lebih besar dari khimar dan dia menutup seluruh badan wanita. Saya bacakan lagi perkataan Ibnu Katsir rahimahullah taala. Beliau berkata, "Ar-rida fauqal khimar." Jilbab itu adalah pakaian di atas khimar. Pakaian di atas khimar. Jadi jilbab itu, Bu, dia merupakan kain yang menutup seluruh tubuh, yang lebar, diutup dari kepala sampai dengan kaki. Seluruhnya. Saya bacakan dulu perkataan Al-Baghawi rahimahullah taala, wa huwa al-mula'ah allati tashtamilu biha al-mar'ati fawqa ad-dira' wal khimar. Jilbab nama lainnya adalah al-mula'ah, di mana wanita menutupi dirinya dengannya, dipakai di atas ad-dira', yaitu baju panjangnya, dan dipakai di atas al-khimarnya. Ya. Berkata Syekhul Islam rahimahullah taala, wal jalabib hiya al-milahafa allati ta'ummu ar-ra'su wal badan. Jilbab itu adalah nama lainnya adalah milhafah. Milhafah itu kain yang menutupi kepala dan seluruh badan. Berkata Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullah taala, ya, jalabibi itu adalah jamak dari jilbab, yaitu kain yang lebih besar dari khimar. Khimar tadi apa? Kerudung. Dan yang benar adalah bahwa jilbab itulah kain yang menutup seluruh badan. Berkata Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullah taala, beberapa ulama telah mengatakan bahwa makna ayat yudnina alaihinna min jalabibihin, bahwasanya para wanita tersebut menutup dengan jilbab tersebut seluruh wajah mereka dan tidak nampak sesuatu pun darinya kecuali satu mata yang digunakan untuk melihat. Dan ini yang mengatakan adalah Ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang mulia, Ibnu Abbas, seorang ulama tafsirnya sahabat, dan Ubaidah As-Salmani dan lain-lainnya. Dan saya bacakan yang terakhir dari Asy-Syaikh Albani rahimahullah taala, seorang ulama hadis ya di zaman ini. Yang benar sebagai pengamalan dari dua ayat, yaitu An-Nur ayat 31 dan Al-Ahzab ayat 59 adalah bahwasanya wanita apabila keluar dari rumahnya wajib atas mengenakan khimar dan jilbab di atas khimarnya, karena yang demikian lebih menutup dan lebih tidak terlihat bentuk kepala dan pundaknya, dan ini yang diinginkan oleh pembuat syariat. Dan ketahuilah bahwa menggabungkan antara khimar, jilbab bagi wanita apabila keluar rumah, ini sudah banyak dilalaikan oleh mayoritas wanita muslimah. Karena yang terjadi adalah mereka mengenakan jilbab saja atau khimar saja. Ya. Dan itu saja kadang-kadang tidak menutup seluruhnya. Apakah belum waktunya wanita-wanita salehah dimanapun mereka berada supaya sadar dari kelalaian mereka dan bertakwa kepada Allah dalam diri-diri mereka dan mengenakan jilbab di atas khimar-khimar mereka. Baik. Jadi pakaian wanita itu ada 3. Dengarkan baik-baik. Caranya pakaian bagi wanita. Yang pertama, ridanya, yaitu gamis yang dia pakai di bawahnya. Yang biasa kita pakai ya. Ibu-ibu pakai gamis panjang terusan, kemudian dia pakai khimar. Nah, gamisnya ini boleh saja gamis yang bermodel, enggak masalah, terbuka di sininya. Kemudian dia memakai khimar terlebih dahulu. Khimar itu kerudung. Jadi kerudungnya dia pakai dari kepalanya menutup semua sampai lehernya, telinganya, seluruhnya di belakangnya, dadanya dia tutup. Kemudian setelah itu dia pakai lagi jilbabnya. Jilbabnya itu dia pakai dari atasnya seluruhnya, dia pakai menutup seluruh tubuhnya sampai ke bawah kakinya. Nah, kalau gamisnya mau panjang, lebih panjang daripada daripada kakinya, menutup seluruh kakinya boleh. Sedangkan jilbabnya boleh sampai di lututnya, ya, atau sampai di pertengahan pahanya. Yang penting menutup seluruhnya. Begini sunnahnya. Adapun kalau dia hanya mau memakai gamisnya, kemudian dia pakai jilbabnya yang besar menutupi seluruh kepalanya, ya, lehernya sudah tertutup, tidak kelihatan dia punya rambut, tidak kelihatan dia punya telinga dan sebagainya, seluruhnya sampai ke bawahnya,
maka ini juga boleh tanpa khimar. Tapi sunnahnya itu lebih bagusnya kalau mau mengikuti dia pakai juga khimar di dalamnya untuk menutupi bagian dadanya. Sudah jelas sekarang? Dan ini juga dipakai ketika dia sholat maupun dia tidak sholat. Ya, begitu caranya memakai pakaian yang benar. Bagaimana dengan warna? Apa diharuskan warna hitam? Jawabannya tidak. Ya, tidak harus warna hitam. Sekarang kita kembalikan dulu kepada maksud pensyariatannya hijab. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan wanita ditutup? Supaya mengurangi apa? Bukan mengurangi, menghilangkan apa? Menghilangkan daya tarik. Jangan sampai dia malah sudah tutup dirinya, tapi dia pakai sesuatu atau memakai perhiasan yang awalnya sudah menutup dirinya, tapi karena perhiasan itu pandangan ini kembali memandang dia. Itu maksud pensyariatannya, supaya wanita itu terjaga dari gangguan dan tidak menjadi daya tarik bagi laki-laki. Makanya syarat dari pakaian wanita itu sebenarnya apa? Boleh dia berwarna, tidak masalah, tapi jangan diberikan perhiasan yang terlalu mencolok sehingga bisa memberi daya tarik pada laki-laki. Boleh, tidak masalah mau pakai warna biru, mau pakai warna hijau. Tapi kalau dia memang sudah lebar dan sebagainya, jilbabnya udah besar, tapi Masya Allah di situ ada pernak-perniknya, membuat dia cantik segala. Apalagi kalau dia tidak menutup wajahnya, ya, dia sudah pakai makeup, pakai lipstick dan sebagainya keluar. Maka ini sesungguhnya bertentangan dengan apa yang dimaksudkan oleh syariat. Oleh karena itu kesimpulannya bagi wanita yang sudah saya jelaskan tadi terdapat dua dalil dalamnya. Surah An-Nur ayat 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59. Jadi kalau ada kita melihat saudara-saudara kita masih memakai khimar saja, maka sesungguhnya itu belum memakai jilbab sesuai dengan syariat atau hijab sesuai dengan syariat yang dijelaskan. Ya.